Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan materi kepailitan dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Bapak Edi Sofwan. Perkenalkan, nama saya Deli Fadila dari kelas 02 sampai 010, Prodi S1 Akuntansi Universitas Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada debitor. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua pembayaran debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam struktur acara perdata, kepailitan termasuk ke dalam salah satu kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur atau kreditur dengan tujuan untuk memperoleh pernyataan pailit dari pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi kreditur maupun debitur. Proses persidangan dilakukan secara singkat dan peradilan niaga harus segera melakukan permohonan pailit apabila syarat terpenuhi. Pertama, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Kedua, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Ketiga, dalam debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Keempat, dalam debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga curling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh BPPA. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dari ketentuan tersebut diperoleh syarat yuridis agar debitur dapat menyatakan pailit, yaitu pertama, adanya utang, kedua, adanya dua utang atau lebih, ketiga, minimal satu dari utang sulit jatuh tempo dan dapat ditagih, keempat, adanya debitur, kelima, lebih dari dua kreditur, keenam, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga, ketujuh, permohonan menyatakan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, kedelapan, dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan. 9. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit bukan dapat dinyatakan pailit. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Linda. Perkenalkan, saya Linda Kristianti. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang masih erat kaitannya dengan kepailitan. Langsung saja, yang pertama-tama yakni akibat dari terjadinya pailit. Akibat terjadinya pailit yang pertama adalah harta debitur pailit dalam sita umum. Yang kedua, debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan harta pailit. Yang ketiga, semua perikatan debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Yang keempat, terbitan dari harta pailit diajukan ke kurator. Yang kelima, seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang keenam, gugatan perdata terhadap harta debitur gugur. Yang ketujuh, sita terhadap debitur diangkat. Dan yang kedelapan, PHK dapat dilakukan. Kemudian ini berkaitan dengan kurator. Kurator sendiri ialah segala harta peninggalan atau orang atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar di Kementerian
pernyataan pilot. Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atau bundle pilot ini terdapat dalam pasal 69 70 JO 15 ayat 1 nomor 37 tahun 2004. Sedangkan kurator ini bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pilot. Materi selanjutnya ialah penutupan kewajiban pembayaran hutang. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU adalah ini ditandatangani oleh debitur dan oleh penasehat hukumnya disertai dengan daftar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 adalah yang pertama, uraian tentang harta debitur, yang kedua pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah utang dan piutang debitur, yang ketiga nama dan tempat tinggal para kreditur, dan yang keempat adalah jumlah piutang setiap kreditur. Sedangkan dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang ini diperlukan adanya pengurus atau pengawas. Pengurus yang diangkat ini harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Yang dapat diangkat menjadi pengurus ini adalah yang pertama, perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus debitur. Kemudian yang kedua ialah telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Kemudian ada namanya perdamaian. Perdamaian sendiri merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian ini dapat dilakukan atau digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi hutang karena di luar kepailitan. Kreditur yang kongruen tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. Perdamaian sendiri didefinisikan sebagai perjanjian antara debitur dan para krediturnya, di mana klaim dari kreditur ini disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.